Oke. Oke. Ayo dong menyentuh angka 50 dong, 2 lagi nih. Go play button, Pak, 50. Gue mulai ya, Yas. Yuk, silakan. Oke, buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Buat semuanya, perkenalkan nama aku Zenisha Aulia Bahtiar. Di sini mau jelasin tentang sosialisasi kerja kesekjenan untuk BPMTI 2020-2021 gitu. Oke, mari kita lanjut. Oke, jadi hari ini mau jelasin ada 4 bahasan penting nih. Jadi yang pertama mau jelasin tentang General Secretary itu sendiri, tentang sekretaris. Sebelumnya mohon maaf, Jen, mungkin itu bisa agak kenapa? di full screen dikit. Oh iya bener, maaf. Udah ya. Itu udah paling full screen udah begitu, nggak bisa all around you gitu. Kayak Dolby. Oh bisa. Gini. Kagak. Di apa ini? Window kali. Window itu ada window di atas. Di tab bar ada pilihan window. Oh view. Sorry view. View kirinya. Terus? Full screen mode. Anjay. Nice. Oke, maaf ya guys ya. Mamat the best, Mamat the high tech guy. Maaf ya guys, jangan dijudge ya. Semua belajar. Oke, lanjut ya. Jadi hari ini yang mau dibahas ada 4. Yang pertama diulangin tentang General Secretary sendiri, terus tentang sekretaris, tentang treasurer atau bendahara, dan tentang creative marketing gitu. Lanjut. Oke, jadi ini tim kita nih di sini. Perkenalkan, aku Zenisha Aulia Bahtiar sebagai Kepala Biro Kesekjenan, kayak gitu, General Secretary. Mungkin bisa lanjut ke Jessica, Es, dan Gaby. Ladies first. Halo, kenalin aku Jessica dari The Sekretaris. Oke. Halo, aku Gaby dari Bendahara. Dan saya adalah Tubagus Yaser dari Divisi Creative Marketing. Mungkin bisa lihat fotonya mirip Hanan Ataki dikit lah ya. Lanjut. Oke. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Oke, jadi pertama-tama berangkat dari visinya Rehan nih ya, yang KHIM kita sendiri itu tuh yaitu mewujudkan MTI yang inklusif dan modern. Nah, makanya turun nih beberapa arahan kerja dari Rehan ke Biro Kesekjenan yang bisa dilihat yang intinya ada fungsi supporting, mengatur dan menguasai timeline, tangan kanan himpunan, dan bekerja sama dengan prodi untuk memenuhi kebutuhan massa. Oke, selanjutnya dari arahan kerja ini ditentuin nih visi yang untuk Biro Kesekjenan yaitu menyediakan bantuan utama dalam dukungan administrasi dan teknis untuk pemegang kepentingan dan masa MTI ITB. Tuh. Dari visi ini didukung dengan adanya misi untuk mencapai visi tadi. Yang pertama bisa dilihat ini tadi jadi kayak intinya ada standarisasi proses, habis itu mengelola kegiatan BP sesuai arahan, berkoordinasi dengan pemegang kepentingan, dan dokumentasi setiap kegiatan dan penyediakan layanan pembuatan dokumen gitu. Oke, lanjut ya, langsung ke value. Oke, jadi value yang mau dibawa buat Biro General Secretary untuk tahun ini itu yang pertama supportive, sincerity, dan communication kayak gitu. Terus sebenarnya mau ada beberapa hal yang ingin disampaikan sih untuk value ini. Jadi tadi udah sempet gimana apa sih maksudnya kayak value communication ini gitu kan. Maksudnya tadi seperti udah dijelasin kalau fungsi kesekjenan ini sebagai fungsi supporting buat setiap keberjalanan setiap proker yang akan dibawakan oleh BP 2020-2021 selama 1 tahun ke depan. Intinya, gimana caranya nih manage nih segala sesuatu itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan timeline, tanpa ada jadwal yang bertabrakan, kayak gitu. Nah, buat suatu keberjalanan proyek atau suatu keberjalanan acara, itu tuh nggak akan bisa berjalan dengan baik ketika tidak ada komunikasi yang baik, guys, gitu. Jadi, jadi di sini kita juga pengen pengen menghimbau ke semua Mas MTI kalau memangnya ketika suatu acara itu bisa berjalan baik gak cuma dari BP-nya aja melakukan komunikasi, tapi dari masanya melakukan komunikasi juga gitu. Apalagi di
era pandemi kayak gini kan kita tuh makin susah kan ketemu dan maksudnya kayak nggak bisa berinteraksi secara langsung seperti biasanya gitu. Jadi apapun terbatas secara online dan nggak bisa melakukan rutinitas seperti biasa kalau kita di himpunan. Makanya itu kemungkinan adanya miskomunikasi atau adanya info-info yang ke-skip itu bakal lebih besar daripada yang sebelumnya gitu. Makanya untuk keberjalanan yang proyek yang baik ini, untuk keberjalanan ke depannya BP agar lebih baik, kami butuh bantuan juga nih dari masa untuk menjalankan komunikasi yang baik dengan kita juga. Contohnya sesimpel kayak di sini ada fungsi suportif, sincerity, komunikasi, jadi mengkomunikasikan segala sesuatu yang biasanya dibutuhin sama masa nih. Maksudnya kalau masa ketika mengalami suatu permasalahan atau tahu ada apa, ada temennya yang kesusahan atau ada sesuatu yang dibutuhkan tuh bisa langsung mengkomunikasikan dengan kita. Jadi ketika kalian butuh sesuatu, bilang dan insya Allah kita bakal bisa memberikan bantuan itu sendiri gitu. Selain itu, untuk memaksimalkan era pandemi kayak gini, otomatis gak bisa dong kalau pakai treat-treat yang sama kayak sebelumnya gitu. Jadi kita di Kesedihan sendiri akan ada beberapa proker-proker baru yang memperbaiki dan bisa dan bisa membuat proker-proker yang berjalan di masa pandemi ini berjalan lebih baik. Contohnya kayak bakal nanti ada pengiriman buat acara-acara MTI biar nggak ke-skip nih. Nanti bakal ada Google Calendar yang dibagiin bersama buat masa dan bisa dikirimin konfirmasi kehadiran lewat email dari Jessica. Terus nanti bakal ada transparansi keuangan dari GB, juga bakal ada cara publikasi dengan metode yang baru dari IAS juga. Nah, itu nanti bakal dijelasin lebih lanjut di setiap divisinya. Kita lanjut aja ya. Oke, lanjut divisi sekretari. Halo, kenal lagi, aku Jessica dari Divisi Kesekjenan. Nah, jadi divisi sekretaris itu sendiri berfungsi jadi divisi seperti MTI di bidang administrasi. Visi dari divisi sekretaris ini itu untuk memenuhi semua kebutuhan masa administratif masa MTI dengan tata kelola yang teratur dan tepat waktu. Nah, selanjutnya ada 4 misi yang mau dibawakan. Misi yang pertama itu untuk mengelola dan mengarsipkan surat atau dokumen yang masuk atau keluar dari MTI secara sistematis dan terorganisir. Yang kedua, divisi sekretaris menyediakan sebuah platform yang memudahkan masa untuk membuat permintaan surat atau dokumen tertentu. Misi yang ketiga, divisi sekretaris bakalan menyediakan dan mengolah sebuah wadah terintegrasi di mana masa MTI bisa akses dokumen akademik maupun kegiatan-kegiatan MTI nantinya. Yang keempat, itu sekretaris bakalan berkoordinasi dengan DP maupun juga masa untuk memenuhi semua kebutuhan administrasinya. Kemudian untuk menjalankan visi-misi tadi ada 3 hal yang mau ditanamkan. Yang pertama itu helpful, di mana nanti sekretaris membantu masa dalam memenuhi semua kebutuhan administrasinya, dan juga proaktif, di mana sekretaris harus responsif untuk mengetahui apa aja kebutuhan masa dan memenuhi kebutuhan administrasi tadi. Nah, untuk mulai tadi, divisi sekretaris bakalan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan tadi. Nah, untuk pemenuhan visi misi tadi, ada 4 proker yang mau dibawakan. Proker yang pertama itu MT Inbox. Sesuai dengan namanya, proker ini mau mengelola dan mengarsipkan surat-surat apa aja yang ditujukan ke MTI. Dan nanti sekretaris juga bakalan menyampaikan informasi tersebut ke masa atau pihak terkait dari surat tersebut. Next. Proker yang kedua, itu ada MTI Outbox. Sama juga kayak namanya, proker ini sekretaris bakalan mengelola surat-surat yang masuk, yang keluar dari MTI, terus ntar sekretaris bakalan nyediain beberapa form untuk permintaan surat dari masa. Nah, next, yes. Nah, ini kita lihat ada form dari permintaan surat keaktifan dan SKPI. Nah, karena divisi Departemen Kesekjenan punya banyak form dan SOP yang bakal dibagiin ke masa, jadi untuk mempermudah masa untuk akses semua itu, kita nyediain sebuah link tree, di mana link tree ini nanti bakalan masa juga banyak bisa mengakses form yang disediain sama di Departemen Kesekjenan. Next, proker yang berikutnya, yang ketiga, itu ada M-Timeline. Jadi di proker ini, divisi sekretaris bakalan update apa aja kegiatan akademik maupun non-akademik yang ada di MTI. Nah, untuk update-nya,
di sekretaris bakalan bagiin Google Calendar ke masing-masing masa. Next, yes. Jadi nanti di Google Kalendernya bakalan ada kegiatan-kegiatan MTI yang bakalan dilakuin, dan juga masa bisa tahu apa aja kegiatan yang udah dilakuin sebelumnya. Next, proker yang terakhir dari divisi sekretaris itu ada DWP atau Data Warehouse Project. Jadi di proker ini nanti sekretaris bakalan ngeorganisir semua dokumen akademik maupun non-akademik yang terkait sama kegiatan MTI. Contohnya kayak kalau dokumen akademik ada slide atau tugas-tugas, soal-soal tahun ujian sebelumnya. Nah, terus DWP sekarang kan banyak yang belum tahu aksesnya di mana. Jadi untuk akses DWP sekarang itu diakses dari website MTI. Nah, website MTI bakalan dijelasin lebih lanjut sama Mas nanti. Sekian dari divisi sekretaris. Oke, terima kasih Jessica. Lanjut ya kita. Oke, ini. Oke. Malam semua, kenalin lagi Gibi sebagai bendahara. Jadi tahun ini bendahara membawakan visi menciptakan pengelolaan keuangan MTI ITB yang transparan dan berintegritas. Lalu misi yang akan dijalankan itu ada 4. Yang pertama itu menyusun rancangan anggaran biaya dan proposal dana. Lalu yang kedua menentukan pengalokasian dana untuk setiap kegiatannya MTI. Yang ketiga ada melakukan pengawasan terhadap penggunaan dananya, dan yang terakhir melaporkan penggunaan keuangan MTI. Lalu value yang akan dibawakan pada bendahara tahun ini ada transparansi dan integritas. Jadi dengan value ini, bendahara akan melakukan segala kegiatan pengelolaan keuangan MTI dengan jujur dan bertanggung jawab, dan juga Mas MTI dapat melihat dan mengetahui mengenai keuangan MTI. Lalu proker-proker yang akan dibawa, ada yang pertama ada proposal dana MTI. Jadi buat proker ini, bendahara akan menyusun proposal yang berisi program kerja dari setiap divisi dan dana yang dibutuhkan untuk melakukan proker yang ada di BPMTI sekarang. Lalu proposal dana ini akan disampaikan ke prodi setiap triwulannya. Lalu yang kedua ada cash flow MTI. Jadi cash flow MTI ini sebenarnya publikasi mengenai keuangan MTI. Jadi publikasi ini dilakuin buat ngasih tahu ke Mas MTI mengenai pemasukan apa aja yang udah diterima sama MTI, dan juga pengeluaran apa aja yang udah dikeluarin sama MTI. Rencananya buat proker ini, buat cash flow MTI ini bakal di-share di grup dan juga bisa diakses melalui Linktree BPMTI. Lalu yang ketiga ada in and out. Jadi proker ini dilakukan untuk mengetahui pengeluaran apa saja yang sudah dilakukan di setiap divisi MTI dan pemasukan apa saja yang sudah diterima oleh MTI. Lalu proker yang terakhir itu ada namanya kredit MTI. Jadi sebenarnya lanjut ya. Oke. Jadi proker ini berupa peminjaman dana untuk proyek atau masa MTI yang membutuhkan dana untuk melaksanakan kegiatannya. Peminjaman ini dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan keuangan MTI. Nah, untuk melakukan permohonan peminjamannya, proyek atau masa terkait dapat mengisi form yang ada pada Linktree BPMTI. Sekian dari bendahara, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Gaby. Selanjutnya, Yas, udah siap belum? Oke. Ayo. This is oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yayas dari MTI. Iyalah ya. Ingin menjelaskan tentang divisi kreatif marketing. Divisi yang sebenarnya terhitung baru, cuma sebenarnya nggak baru karena dia ini sebenarnya atasannya itu Fatul, Kak Fatul itu Menkominfo. Cuman ada. Next dulu mungkin ke visinya, Jin. Oke. Jadi visi dari kreatif marketing ini itu menjadi pusat penyedia informasi karena kan ya dia turunan dari Menkominfo. Cuman
ada visi baru yaitu menjadi tonggak utama branding MTITB. Kenapa? Karena ini sebenarnya dari Rehan sendiri juga, dia ingin di tahun ini MT itu melakukan branding keluar, tidak hanya di dalam saja, dia ingin melakukan marketing dan branding ke pihak eksternal, dan makanya hal tersebut dimasukkan ke ke Medcominfo, sehingga nama Medcominfo-nya pun berubah menjadi Creative Marketing, sehingga tugas pokok dari Creative Marketing itu ada dua, itu menjadi pusat penjadi informasi untuk di dalam MTI, dan juga untuk tonggak utama branding MTITB. Nah, sebenarnya di sini ada kata-kata tonggak utama juga, itu karena sebenarnya yang melakukan branding MTITB itu bukan hanya dari Creative Marketing doang, tapi semua divisi yang menjadi muka MTITB keluar tuh ya jadi branding juga, terutama pihak eksternal kan. Next, ke misinya. Jadi misinya ada 4. Yang pertama, membuat standar informasi yang disebarkan kepada masa MTITB. Standarnya ini standar kayak informasi kapan harus kapan harus menyebarkannya, terus informasi-informasi apa yang harus disebarkan, yang boleh, yang tidak gitu. Terus menyediakan dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan, itu jelas. Terus misi 3, melakukan branding MTITB sesuai tugas yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan misi 4, menjaga hubungan yang baik dengan konsumen. Mungkin ini agak bingung di sini, maksud dari menjaga hubungan yang baik dengan konsumen itu adalah misi itu sebenarnya ada untuk menjaga frekuensi pekerjaan dari creative marketing itu sendiri, karena kalau dibilangnya hanya sampai branding aja, itu kita melakukan kayak membuat suatu kampanye sekali, itu udah branding gitu. Tapi kenapa kita harus menjaga hubungan yang baik dengan konsumen, itu dimaksudkan agar kita terus melakukannya secara rutin gitu. Terus menyebarkan informasi secara terus-menerus, terus melakukan kampanye end-to-end strategi secara terus-menerus gitu. Terus selanjutnya ada value-nya. Ada 2, value-nya ada informatif dan kreatif. Informatif ya kita sebagai divisi yang namanya divisi Medcominfo, informasi gitu kan ya, jadi jelas harus informatif baik kepada pihak internal MTI maupun ke pihak eksternal, dan juga ada value kreatif. Jadi untuk melakukan kampanye branding, untuk melakukan penyebaran informasi ke masa MTI, gimana sih cara yang tepat agar engagement itu dapat gitu. Ya, harus kreatif lah ya. Next, proker, kita langsung masuk ke proker. Jadi yang pertama ada information, regulator, and archive. Ya, maksudnya mengarsipkan informasi lah ya. Jadi dia tujuannya menyimpan informasi, memilah informasi, dan menyampaikan informasi dengan tepat pula. Kenapa? SOP, misalnya ini maksudnya tuh kayak bikin SOP aja sih, kayak bikin SOP. Tapi kenapa SOP-nya nggak hanya kayak bilang ke gue dulu sebelum mau ngepost, bilang H-1, tapi ada juga SOP informasi-informasi apa sih yang boleh disebarkan, karena ya takutnya gitu kan nanti ada tiba-tiba pengen nyebar informasi kayak bintang Emun makin narkoba, ya mohon maaf ya nggak bisa gitu kan. Ini kenapa ada buzzer di MTITB. Terus juga sasarannya seluruh masa MTITB dan pihak eksternal. Terus waktu pelaksanaannya selama keberlangsungan periode dari awal sampai akhir, poin OKR yang terpenuhi. Nah, ini memberitahukan peluang pengaplikasian keilmuan, karena kan informasi-informasi yang disebarkan baik dari univ lain maupun dari jurusan lain, ya itu kan ada hubungan erat lah dengan TIMR. Dan parameter keberhasilannya adalah jumlah informasi yang tersimpan, tingkat ketersampaian informasi, dan tingkat kepatuhan dari SOP-SOP yang sudah dibikin. Next, ada MTI-WW, website MTI lah ya. WW itu kan www. Jadi tujuannya tuh publikasi lebih luas dan pemusatan informasi, karena creative marketing tuh pengen semua informasi yang ada baik di OA, di Instagram, di LinkedIn, semuanya itu bakal tetap bisa dijumpai di website MTI. Jadi gudang data, big data gitu. Jadi web MTI menjadi pusat informasi. Sasarannya ke seluruh masa MTI, dan pihak eksternal kan juga bisa mengakses website MTI. Jadi pihak eksternal juga waktu pelaksanaan selama keberlangsungan periode kepengurusan dan memberitahu poin OKR yang terpenuhi, memberitahukan peluang pengaplikasian keilmuan juga. Dan parameter keberhasilannya frekuensi update konten, karena kan ya misalnya kayak besok mau ada Wisjul, berarti harus langsung update Wisjul, terus mau ada pabrik langsung update. Jadi sebenarnya ini menjadi parameter keberhasilan. Kalau kita ada acara kelar langsung diupdate ya berarti bagus dong. Tapi kalau misalnya Wisjul terus baru diupdate Wisjul tahun depan, ya berarti kan itu jelek lah ya. Terus ada juga tingkat kepuasan massa terhadap konten. Jadi di akhir kepengurusan kita pengen bikin survei singkat, gimana sih website MTI ini digunakan, apakah isinya sudah memberikan manfaat dan hidayah kepada penggunanya. Oke, next. Nah, jadi ini contoh websitenya. Sebenarnya ini terima kasih ke MTI 16 juga, BP 2016, karena website ini udah rapi sebenarnya. Jadi tinggal diupdate aja sih, maksudnya gambar-gambarnya, dan itu masih agak foto-foto jadul gitu kan. Jadi
Nanti tinggal diupdate dikit mungkin, soalnya belum diupdate. Oke, jadi proker selanjutnya adalah proker yang sebenarnya pengennya surprise gitu ya. Cuman karena ada sosker jadi ya harus dikatakan gitu kan. Namanya MTI hiring. Jadi namanya juga hiring. Jadi kita pengen mengemas sistem rekrutmen anggota BP dan juga itu tuh menjadi lebih profesional. Nah, ini tuh menjadi profesional tuh gimana? Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan MTI WW. Jadi oprek dari BP yang dekat aja BP itu pengen dibikin di website. Jadi kayak orang nyari magang gitu, orang nyari kerja gitu, di website ada karir gitu. Bisa jadi orang tuh magang di situ, orang bikin oprek tuh di website MTI. Sasarannya seluruh masa MTI ITB, waktu pelaksanaannya selama keberlangsungan proses rekrutmen dan parameter keberhasilannya, tingkat partisipasi massa. Apakah jika kita bikin MTI hiring dengan website MTI, itu tingkat partisipasi massanya itu naik dibandingkan dengan hanya menggunakan G-form biasa itu. Dan sebenarnya MTI hiring ini untuk saat ini kan emang dikhususkan untuk rekrutmen anggota BP. Cuman untuk nantinya jika ada misalnya yang terdekat Wisjul gitu, pengen bikin oprek panitia, mungkin itu bisa dimasukkan ke proker ini MTI hiring untuk mencari anggota-anggota divisi juga. Sudah bisa juga pakai ini. Gitu. Next, nah ini sebenarnya saya udah mulai ngotak-atik dikit. Jadi ntar tampilannya kayak gini tuh di navigation bar-nya udah ada karir. Jadi nanti dipencet, terus nanti ada general secretary, nama-nama departemen dan nama divisi-divisinya. Nanti bisa dilihat detailsnya dan nanti langsung bisa di-apply di website juga. Kayak gitu sih sebenarnya karirnya. Simple aja lah ya, gampang bikinnya. Next. Nah ini dia, Cetrobo ini juga sebenarnya pengen surprise, tapi jadi mungkin teman-teman sekarang bisa buka HP-nya dan melihat ke grup Dugabir mungkin. Ini ada sesuatu yang mencengangkan dunia dan akhirat, bisa dilihat mungkin. Jadi sebenarnya seperti tujuannya bahwa kok gue malah nge-share sih? Gue siapa sih? Invite ya? Maaf, salah. Gue malah nge-share. Cuman itu bisa di-add, MTI Bot bisa di-add. Jadi MTI Bot ini adalah memberikan informasi yang dibutuhkan user via OA line. Ini sebenarnya OA line aja biasa, MTI Bot. Sasaran seluruh masa MTI ITB. Kenapa sih chat robot itu jadi penting? Karena ya biar dari pihak kreatif marketing nggak jawab pertanyaan mulu gitu loh. Jadi otomatis saya kejawab dengan chat robot ini. Langsung contohinnya kali ya. Jadi MTI Bot itu bisa memberikan informasi-informasi kayak yang dibutuhkan oleh masa. Misal kita pencet tanda seru sosker gitu ya. Nah nanti MTI Bot jawab dong. Kok nggak jawab sih? Gue lupa kata kuncinya apa, bener gak sih? Kok nggak mau muncul? Mohon maaf, sebentar ya, sebentar. Ini agak, mohon maaf. Tanda seru sosker kan? Bisa nggak? Udah dibahas belum? Belum. Oh, nah. Kali. Nah, udah. Bentar. Di dulu ya, ini saya harus coding dulu dikit. Oke, udah. Langsung. Udah. Kita coba ya. Tanda seru sosker. Kok belum? Belum. Kagak. Udah dong. Belum. Lanjut dulu. Anjir lah. Mohon maaf. Play sosker kagak, nggak play sosker ya. Itu di Discord. Ya udah ya, pokoknya gitu. Nanti bisa dicoba lagi. Mungkin ini agak belum disiapin. Cuman intinya dari si MTI Bot ini ya dia pengen bisa ngejawab dan nantinya dari MTI Bot ini tuh pengen bisa nyimpen data-data bukan hanya informasi-informasi seperti proker-proker MTI tapi juga kayak PR-PR atau tugas. Ini bekerja sama juga dengan Apres. Kita pengen minta dan ketua kelas juga ada PR apa sih minggu depan. Jadi misal untuk masa MT yang lupa misalnya minggu depan tuh deadline PR apa sih, atau mungkin SRN tuh dikumpulin kapan lagi nih, bentar lagi nih, mohon maaf. Itu bisa langsung nanya ke Setrobo, misalnya tanda seru tugas MR 18, nanti langsung dikasih tahu minggu depan ada tugas ini, deadline-nya gini, kayak gitu-gitu. Itu sih sebenarnya tujuan dari MTI Bot ini. Dan dia poin OKR-nya memberitahukan peluang pengaplikasian keilmuan juga. Dan kelengkapan informasi parameter keberhasilannya, apakah semua data yang masa butuhkan tuh ada gitu di MTI Bot, kejawab sama MTI Bot, kayak gitu. Itu sih untuk chat robo yang ini.
Next. Kok nggak mau ya? Oke, lanjutnya ada MTI Salut. Ingat ya, MTI Salut bukan Salam Salut, beda. Ini tuh himpunan sebelah. Dan juga bukan Giri Salut. Oke, jadi tujuannya membuat masa MTI yang diucapkan tuh merasa dihargai, memotivasi masa lain yang belum berprestasi, dan juga sebagai bentuk marketing akan MTI ITB sebagai himpunan yang nggak kaleng-kaleng. Kenapa maksudnya di situ? Karena MTI Salut ini kan kita publikasi baik di website maupun di Instagram tentang prestasi-prestasi masa MTI. Baik itu menang lomba atau dapat beasiswa, jadi menteri, apalagi jadi pembicara di seminar mana gitu. Nah itu kita share dan nanti pihak eksternal tuh bakal tahu gitu bahwa ketika mereka mendengar MTI ITB tuh mereka langsung keinget MTI ITB tuh orang-orang yang isinya tuh keren-keren gitu. Jadi ya semoga kita kena imbas kerennya lah gitu. Terus sasarannya seluruh masa MTI ITB dan juga pihak eksternal. Waktu pelaksanaan selama keberlangsungan periode dan poin oktav terpenuhinya jelas yaitu adalah 90% prestasi masa MTI di dalam maupun luar kampus terpublikasikan ke seluruh masa. Dan parameter keberhasilannya jumlah prestasi yang berhasil diapresiasi. Nah, jadi ini kan kita bekerja sama lagi dengan yang namanya APRES. Jadi nanti APRES yang bakal nyariin datanya dan kita yang bakal ngepublikasiinnya. Jadi parameter keberhasilannya sih 100% data yang dikasih oleh APRES akan kita publikasikan. Jadi 100% data yang dari APRES ya, bukan 100% data orang yang berprestasi. Jadi 100% data yang dari APRES akan diapresiasi. Itu parameter keberhasilannya. Next. Edison T1 ada apa sih? Nggak mau sini minta ibut. Lanjut deh. Lanjut dulu. Yang terakhir ada digital marketing. Digital marketing. Oke, ini salah satu proker yang paling gede, paling besar, dan butuh masa yang banyak sih sebenarnya. Karena seperti kita ketahui platform dari MTI ITB, social media tuh banyak banget. Ada LinkedIn, website, email, Instagram, Twitter, nanti mau bikin YouTube juga, mau diaktifin, terus ya itu. Dan OA lain juga. Jadi tujuannya mewujudkan persona MTI sesuai branding yang diinginkan di setiap platform. Karena ya beda platform maka akan beda persona dari MTI. Mungkin Twitter lebih santai daripada website kayak gitu. Terus sasarannya pihak eksternal tentunya karena marketing ke pihak luar dan juga seluruh masa MTI ITB. Waktu pelaksanaannya selama keberlangsungan periode kepengurusan dan parameter keberhasilannya adalah tingkat engagement. Tingkat engagement dari followers lah ya sebutannya. Jadi kayak Instagram itu kan bisa dilihat yang kayak kemarin dijelasin bahwa ada reach, impressionnya, followers mungkin apakah dengan dilakukan digital marketing ini followersnya nambah atau malah orang-orang pada nggak unfollow mungkin bisa dilihat dari situ. Dan juga digital marketing ini itu sebagai wadah yang bisa digunain sama divisi-divisi lain buat ngelakuin nggak apa-apa ya. Dia buat divisi-divisi lain untuk menjalankan program mereka untuk bikin pensuasanaan mereka bisa pakai sosmed ini. Kayak contohnya kemarin itu internal dari departemen internal udah sempat nge-take over lah ya bahasanya, bahasa kerennya, yaitu Twitter, nge-take over Twitter buat bikin pensuasanaan yang waktu itu lagi masa-masa IP keluar. Nah, jadi pihak internal tuh pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya ya saya lupa sebenarnya intinya apa, cuman intinya IP rendah tuh ya IP tinggi, IP self appreciation, ya itu dia. Bahwa IP tinggi itu nggak menjamin kesuksesan. Itu dia. Ini contoh tingkat engagement dari misalnya kayak ngeliat engagement tuh bisa kayak gini gitu. Kayak ngeliat followers udah nambah berapa dari abis nge-post ini reach-nya berapa, impression-nya berapa, bisa kayak gitu. Terus juga sebenarnya saran juga untuk departemen-departemen lain juga nantinya mungkin untuk 18 juga paling yang disiapin buat digital marketing, buat native konten ke digital marketing paling jelasin dulu gitu ke creative marketing kalian tuh mau apa tema yang mau dibawa tuh apa, pakai platform apa, pendekatannya mau kayak gimana dan outputnya tuh apa. Kan kalau output dari kemarin internal tuh ya itu tadi self appreciation, jadi itu jelas gitu, nggak aneh-aneh gitu. Dan juga sebenarnya yang paling penting kesiapan mental menghadapi netizen. Ya itu juga penting itu sebenarnya, menghadapi netizen Indonesia dari berbagai platform yang sebenarnya agak-agak gitu kan, seperti kemarin udah kerasa dikit lah ya, Dri, nggak apa-apa. Itu aja sih sebenarnya untuk digital marketing. Oke. Oke, tadi udah dijelasin dari setiap creative marketing, dari sekretaris juga ada bendahara. Oke, jadi sebenarnya kayak itu tadi beberapa rencana proker-proker yang pengen dibawa untuk setiap divisi di Biro Kesekjenan. Nah,
apa ya, tujuannya dan, pengen ya itu dengan adanya tadi itu bisa mempermudah dan memperbaiki, alur informasi dan alur, contoh kebutuhan administrasi yang dibutuhin dari masa juga nih, kayak gitu. Terus di sini juga ada beberapa media sosial yang mungkin banyak banyak apa namanya, Mas MT yang belum tahu, contohnya di Twitter, kita punya akun di Twitter, habis itu kita punya website, mungkin belum banyak yang tahu di website-nya di mti.fti.itb.ac.id. Nah, nanti di sini lewat si website ini bisa juga nih teman-teman ngecek apa namanya yang tadi Yayas bilang ada karir juga, terus ada juga DWP yang banyak orang masih cari gitu. Terus habis itu ada LinkedIn juga, terus ada email kalau yang butuh apa namanya maksudnya kayak untuk hal-hal yang surat masuk tadi yang Jess bilang itu masuk ke mti_itb@km.itb, terus habis itu yang terakhir ada juga Instagram gitu di @mtitb. Itu aja sih dari kita. Terima kasih. Oke Yeay. teman-teman. Jadi tadi agak ada kesalahan Oh ya, karena melakukan ini dulu. ya karena yang saya edit itu bukan OA MTI Bot tapi OA MTI ITB. Mohon maaf. Jadi ini jadi malah MTI Maaf ITB ya, yang guys. jadi bot malah MTI ITB. Mohon maaf. Udah dibuka belum? Oke, udah. Oke ya. Nggak mau lagi. Kita langsung mulai sesuatu hal yang keren ini. Misalkan, aduh, besok ada jadwal apa ya, Sosker? Nah, sih, kan kayak gitu misalkan. Kita lupa nih, pengen nyari jadwal Sosker, poster yang waktu itu dikasih, malah nge-scroll dugabir, ya kan? Kebanyakan bridging ke atas, lama. Jadi kita langsung tanya aja ke MTI Bot, kita tanya. Ini sebenarnya nggak harus di grup sih lu nanyanya, lu bisa line langsung, bisa chat personal message aja. Saya nanya, apa ya? MTI Bot ya. MTI Bot, di ATnya tadi kan udah gue send. Sosker gitu ya kan? Nggak boleh duar-duar ya, Manekung beda. No, kita minta Sosker akan keluar jadwalnya. Anjay, kayak Ikut gitu jadwal guys. Sosker MTI. Nah kan, langsung dikasih tahu. Coba dong, ada yang coba dong. Ada yang coba dong. Iya, nanti dikirain gue nge-send sendiri lagi kan. Sosker. Enggak, satu aja, enggak usah ntar ke spam. Enggak. Terus misalnya kita pengen nanya nih, kan tadi udah gue bilang kalau kita tuh pengen bot ini tuh bisa ngasih tahu ke kita juga tentang kayak PR atau tugas-tugas ke depannya. Bakal ada apa sih untuk MR17, MR18, TI akhir, TI awal, tengah, Cirebon, sampai ke Jatinangor, kita bisa tahu. Misalnya kita minta tugas MR17, gitu ya kan, kita send. Halo Yas Muhammad, jangan lupa kalau kamu ada tugas SRN buat tanggal 4 Juli yang nggak bakal selesai. Semangat, asik. Itu ya. Itu bisa juga buat kayak gitu. Lo diingetin tugas itu udah dikerjain apa belum? Gue bikin MTI Bot, gue belum bikin sih. Tugas TI akhir 17 gue belum masukin Kung, ini gue cuman buat gimmick aja. Nanti bakal ini ya Yas ya, apa yang bisa ditanya-tanyain bakal dibagi juga ya Yas? Ya, jadi nanti salam pembukanya kan kayak lo nge-add bot tuh. Iya, lo nge-add bot tuh bakal dikasih ada salam pembuka gitu kan. Nah, salam pembuka itu bakal kita ngasih tahu komen-komen apa sih, input-input apa yang bakal buat nyari output apa gitu. Misal lagi kayak Doragon Kana. Ya, misal kita nanya, justru kreatif marketing. Kreatif marketing adalah divisi terkeren sangat di BP saat ini. Gokil. Nah, itu juga bisa. Nah, itu subjektif ya guys ya, kalau usah di